Bagi saya jabatan itu berat, terutama adilnya kalau amanah, insya Allah saya sudah bisa membuktikan itu mulai jadi PNS gitu. Nah tapi adil itu sangat berat sekali. Nah karena itu sebetulnya saat itu saya tidak berani minta dan saya juga nggak berani berdoa untuk kemana. Bagi saya hanya menjalani saja apa takdir saya dari Allah gitu. Jadi karena itu saya nggak minta, tiba-tiba saya diberi tugas. Dan anehnya saat saya diberi tugas seperti ini, saya kayak nggak bisa nolak gitu. Saya nggak tahu. Kadang saya kenapa ya saya mau setelah kejadian itu kenapa saya susah kayak gini gitu kan. Iya, bayangan orang udah nggak capek tabuk gitu. Iya, kenapa? Tapi kalau kemudian saya niati bahwa saya akan nolong orang gitu. Nah, kembali saat ke sana lagi ya. Mbak Betty mungkin tidak percaya, saat saya jatuh bahkan sudah sakit. Saat ada seseorang kemudian mengalami kesulitan, saya berangkat sebetulnya itu dalam kondisi sakit. Itu malah sembuh. Masya Allah. Nah, berkaitan juga dengan tagline-nya Ibu ya, Resik-resik Jawa Timur. Kalau di Surabaya kita semua tahu Ibu membuat Surabaya begitu cantik bersama masyarakat Surabaya tentu saja. Tapi yang dimaksud dengan Resik-resik Jawa Timur itu seperti apa, Bu? Ya semuanya ya. Semuanya, bukan hanya lahir fisik maupun ya. batin. Lahir maupun batin, hayalo. Ya semuanya Mbak, karena kalau kita tidak ikhlas menjalankan amanah itu akan berat dan impactnya ke fisik kita gitu. Betul. Makanya kita harus ikhlas. Kemudian memang niat kita untuk di sini diberikan amanah itu ya, saya disumpah soalnya saat saya dilantik jadi wali kota. Saya disumpah. Ada Al-Quran di pundak saya. Masya Allah. Artinya apa? Tanggung jawab saya bukan hanya kepada masyarakat. Saya juga bertanggung jawab kepada Allah. Karena ada Quran di sini. Saya bisa aja bohongi masyarakat dengan baik-baik, dengan saya yang nggak ngerjakan itu. Bahkan ada yang ngomong kadang-kadang terlalu gitu. Ini yang saya bayangkan, mungkin orang bayangkan itu marah berlebihan itu. Padahal yang saya bayangkan kalau seandainya orang itu kebanjiran, rumahnya kemudian kebanjiran, semuanya rusak karena banjir, berapa dia harus kembalikan uang itu? Mungkin itu uang tabungan kursi, apalagi karpet, apalagi kulkas. Mungkin dia nabung itu 1 tahun. 1 hari hilang semuanya. Betul. Karena banjir. Karena itulah kemudian kenapa saya keras gitu. Kenapa? Karena kalau enggak begitu, saya harus menanggung dosa ini. Kalau dosanya dia, ya Allah kenapa saya ini, kan dia orang teraniaya. Itu orang teraniaya itu kan orang paling cepat dikabulkan doanya oleh Allah. Masya Allah. Itu yang saya pikir, mungkin orang nggak mikir itu, tapi saya mikir itu. Pernah suatu saat jam 2 pagi, saat itu banjir. Saya awal sekali jadi wali kota. Sopir saya tiba-tiba berhenti, Bu, saya tidak berani. Di depan itu jembatan, saya tidak berani, nanti kalau ada apa-apa dengan Ibu, maka saya akan disalahkan. Nah, saya ngomong, oke, seajudan, coba kamu turun. Dia turun, dia ngecek, iya Bu, bahaya. Saya tanya, kamu takut mati? Sama sopir saya. Enggak Bu, kalau Ibu enggak, saya enggak takut. Masya Allah. Katanya ajudan saya, enggak Bu, saya enggak takut. Oke, kalau enggak takut, aku jalan di sisi kiri, aku pegangan riling, maka mobil lewat. Oke, mobil lewat, selamat. Saya ngomong gini loh, saya pengen tahu betapa bahayanya jembatan itu. Kenapa? Kalau memang itu bahaya, saya akan tutup. Kenapa? Karena kalau terjadi sama warga saya, maka saya tidak akan bisa terjadi sesuatu, saya tidak akan pernah bisa maafkan diri saya. Seperti itu. Jadi seringkali memang saya pernah naik tol itu karena tol macet. Nah, kemudian saya ngomong, saya turun di sini, Bu masih jauh pintu tol. Enggak,
saya ngomong saya jalan, bayangan saya nanti saya akan naik tol jembatan itu yang naik. Masya Allah. Itu benar saya lakukan, masih Masya ada Allah. sekarang ajudan saya jadi camat, saya naiklah ke situ. Kemudian pas saya naik tiba-tiba ada polisi patroli lewat. Loh Bu Risma, terus ngomong, Pak tolong saya antar ke taksi, ke tempat taksi loh. Mobil saya tidak dibawa, saya bilang gitu. Karena saya harus melakukan langkah-langkah supaya itu tidak macet. Akhirnya saya perintahkan semua mobil masuk kota, tidak boleh masuk tol karena untuk mengurangi kepadatan di tol. Kemudian saya atur di sub di mana satpol, di mana linmas, di mana. Akhirnya saya dapat taksi, saya diantar ke tempat yang belum ada dinasnya, saya atur sendiri lalu lintas. Masya Allah. Sama tiba-tiba staf saya nyusul karena saat itu sebelumnya saya udah pulang, perjalanan jam 10 malam. Alhamdulillah saat itu jam 12 malam sopir saya datang, artinya sudah terurai. Ya, artinya sudah terurai. Ya udah saya jalan aja gitu. Setelah itu saya jalan kontrol di mana-mana, ternyata udah lancar. Jadi itu bagian bagi saya, itu bagian tanggung jawab saya, karena kalau terjadi itu seluruh yang ada di Surabaya, kota Surabaya sesuai sumpah saya, itu tanggung jawab saya. Masya Allah.